Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Borneo Putri. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi kelas B. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS dengan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Pemahaman dasar tentang ilmu sosial budaya. A. Pendahuluan. Masalah budaya adalah segala sistem atau tata nilai atau sikap mental, pola pikir, pola tingkah laku dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak memuaskan. Bagi masyarakat secara keseluruhan, atau dapat dikatakan bahwa masalah budaya adalah tata nilai yang dapat menimbulkan krisis kemasyarakatan yang akan menyebabkan dehumanisasi atau terjadinya pengurungan terhadap seseorang. Ilmu sosial budaya dasar identik dengan basic humanities. Humanities berasal dari kata Latin human, yang berarti manusiawi, yang berbudaya dan berbudi halus. B. Uraian bahan pembelajaran. Manfaat ilmu sosial budaya dasar. Ilmu sosial budaya dasar atau ISBD merupakan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) dengan visi berkembangnya mahasiswa sebagai manusia terpelajar yang kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia yang dilandasi nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat. C. Penutup. Ilmu sosial budaya dasar merupakan sebagai integrasi dari ISD dan IBD yang memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya kepada mahasiswa sehingga mampu mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya. Bahan pembelajaran 2. Manusia sebagai makhluk berbudaya, beretika, dan berestetika. A. Pendahuluan. Hakikat manusia harus dipandang secara utuh. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna karena ia berakal budi. Manusia memiliki harkat dan derajat yang tinggi. Harkat adalah nilai, sedangkan derajat adalah kedudukan. Pandangan demikian melandaskan pada ajaran agama yang diyakini oleh manusia sendiri. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, etikos. Untuk mempelajari kualitas yang standar dan penilaian moral, etika diperlukan untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Etika mencakup analisis dan penerangan konsep seperti benar, salah satu, baik buruk, dan tanggung jawab. Etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. B. Uraian bahan pembelajaran. Filsafat dan hakikat manusia. Pembahasan makna dari siapa manusia sebenarnya telah lama berlangsung, namun sampai sekarang pun tidak ada satupun kesatuan dan kesepakatan pandangan berbagai teori dan aliran pemikiran mengenai manusia ini sendiri. Kadangkala studi tentang manusia ini tidak utuh karena sudut pandangnya memang berbeda. Pengertian dan definisi manusia. Berbicara tentang hakikat, manusia membawa kita berhadapan dengan pertanyaan sentral dan mendasar tentang manusia. Konsep makhluk berbudaya. Setiap manusia memiliki kebudayaan masing-masing dan masing-masing manusia tersebut mewujudkan kebudayaan dalam bentuk ide-ide, mewujud gagasan, nilai, norma-norma, peraturan-peraturan yang ada pada masyarakat dan suatu kompleks aktivitas, serta tindakan berpola dari manusia dan masyarakat. Konsep etika dan estetika adalah sesuatu di mana bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. C. Penutup. Manusia disebut sebagai makhluk yang berbudaya dan beretika, tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan. Karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar dan adil, maka hanya manusia yang berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya. Bahan pembelajaran 3. Hakikat manusia sebagai individu dan makhluk sosial, dinamika dan dilema interaksi sosial. Hakikat manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi yang terdiri dari 3 unsur, yaitu jasmani, akal, dan rohani. B. Uraian dan pembelajaran.
Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan dibawa individu sejak lahir. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi biopsikofisikal atau fisik dan psikis yang terbawa sejak lahir. Peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Peranan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dikarenakan pada manusia ada dorongan berhubungan interaksi dengan orang lain. C. Penutup. Status atau kedudukan sosial adalah tempat, posisi atau kedudukan individu di dalam struktur sosial, kelompok, atau masyarakat. Individu yang status sosial berbeda akan memiliki hak-hak, tanggung jawab, dan kewajiban-kewajiban yang berbeda pula. Bahan pembelajaran 4. Konsep-konsep hubungan antara manusia dan pandangan hidup. A. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, individu selalu melakukan hubungan sosial dengan individu lain atau kelompok-kelompok tertentu. Hubungan sosial yang terjadi antara individu maupun antar kelompok tersebut juga dikenal istilah interaksi sosial. Interaksi antara berbagai segi kehidupan yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk suatu pola hubungan yang saling mempengaruhi, sehingga akan membentuk sistem sosial dalam masyarakat. Keadilan ini kan yang dinamakan proses sosial. B. Uraian bahan pembelajaran. Konsep manusia Indonesia bangsa Indonesia dengan mengalami perubahan yang sangat radikal di segala lini kehidupan, baik dalam dimensi politik, sosial budaya, ekonomi, dan sebagainya. Keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara seakan-akan terputus dengan sejarah masa lalu, di mana nilai-nilai ideologi bangsa, sosial, budaya, dan nilai-nilai agama kurang mendapatkan perhatian selayaknya. Pandangan hidup dalam berkembang masyarakat. Pandangan hidup merupakan pedoman bagi suatu bangsa atau masyarakat dalam menjawab atau mengatasi berbagai masalah-masalah yang dihadapinya. Hubungan manusia dalam realitas masyarakat. Kimball, Young, dan Raymond mengemukakan bahwa interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial adalah dasar proses sosial. Pengertian tersebut menunjukkan pandangan hubungan sosial dinamis, atau dengan perkataan lain, proses sosial merupakan cara-cara berhubung dalam kehidupan masyarakat dan dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut. C. Penutup. Manusia memandang dan menyiksa apa yang terdapat dalam alam semesta bersumber dari beberapa faktor yang dominan dalam kehidupannya. Faktor itu boleh terjadi berasal dari kebudayaan, filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai masyarakat, atau lainnya. Luasnya, pandangan manusia tergantung pada faktor dominan yang mempengaruhi. Cara pandangan yang bersumber pada kebudayaan yang memiliki akan terbatas pada bidang-bidang tertentu dalam kebudayaan itu. Begitu juga dengan cara pandangan yang berasal dari agama, kepercayaan, dan akan mencakup bidang-bidang yang menjadi bagian konsep percayaan agama tersebut. Bahan pembelajaran 5. Dinamika peradaban global. A. Pendahuluan. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta atau akal manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat-alat indranya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk kesenian. B. Uraian bahan pembelajaran. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab, peradaban tidak hanya menunjukkan pada hasil-hasil kebudayaan manusia yang fisiknya seperti barang berguna dan benda-benda. Kebudayaan merupakan keseluruhan dari budi dan budidaya manusia.
Evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya kebudayaan itu telah mengalami proses perkembangan secara bertahap dan keseimbangan yang kita konsepkan sebagai evolusi kebudayaan. Dinamika peradaban global awal tahun 1990-an, dunia menyaksikan keruntuhan Uni Soviet yang menjadi ancaman utama sistem demokrasi liberal. Keruntuhan itu menandai berakhirnya sistem politik satu partai yang dikembang. Sejak Vladimir Lenin berkuasa dan pernah mengalami masa kejayaan, sementara itu negara-negara dunia ketiga, baik karena tekanan International Monetary Fund atau IMF atau World Bank, opini dunia maupun tekanan-tekanan internal menjadi semakin berorientasi ke arah sistem demokrasi dan pasar bebas. C. Penutup. Globalisasi sebagai fenomena abad sekarang memberi implikasi yang luas bagi semua bangsa dan masyarakat internasional. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik adalah akan semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara-negara berkembang yang ditandai dengan menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Bahan pembelajaran 6. Hubungan antar manusia. A. Pendahuluan. Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu manusia, kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial yang dilandasi oleh kesamaan kepentingan bersama. B. Uraian bahan pembelajaran. Jenis dan pola hubungan manusia interaksi sosial tidak terjadi begitu saja, tetapi ada syarat-syarat tertentu supaya interaksi sosial berlangsung. Hubungan individual dan hubungan kelompok. Para ahli sosiologi mengadakan penggolongan terhadap bentuk-bentuk interaksi sosial. C. Penutup. Interaksi sosial dapat diberi pengertian sebagai hubungan timbal balik yang dinamis dan saling mempengaruhi yang terjadi di antara individu atau sekelompok individu masyarakat. Pola interaksi sosial dapat berupa hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu, misalnya dua orang teman yang sedang bercakap-cakap. Individu dengan kelompok, misalnya seorang guru sedang mengajar di kelas. 3. Kelompok dengan kelompok, misalnya interaksi yang terjadi pada sebuah pertandingan sepak bola. Sekian tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.